siang Mbak Vivi. Selamat siang. Beredar kabar bahwa sempat jadi sorotan nih soal pekan ini karena baik curah hujan sudah mulai tinggi ya karena terjadi pada sore dan malam khususnya di wilayah Jakarta. Padahal kan ini sudah memasuki fase musim kemarau ya. Tapi kalau dari BMKG sendiri melihat fenomena ini seperti apa nih? Baik, dari BMKG memang sudah mengeluarkan perakiraan musim ya, bahwa memang pada bulan Juli Agustus ini hampir sebagian besar wilayah Indonesia sudah masuk atau berada di puncak musim kemarau. Tapi memang kita lihat dari pengamatan curah hujan beberapa waktu yang lalu, dari akhir bulan Juni bahkan sampai awal bulan Juli ini, memang di sebagian wilayah masih terjadi hujan dengan intensitas sangat lebat bahkan hingga ekstrim. Nah, untuk wilayah Jakarta sendiri memang juga teramati curah hujan sangat lebat dalam beberapa hari terakhir. Nah, kondisi ini secara umum atau secara utamanya begitu dipicu oleh kondisi regional global, dalam artian secara global ini ada fenomena-fenomena yang memang sangat berpengaruh terhadap cuaca. Bahkan meskipun saat musim kemarau, jika fenomena ini aktif, curah hujan ini bisa naik kembali. Misalnya fenomena Madden-Julian Oscillation, lalu juga gelombang atmosfer, gelombang Rossby, gelombang Kelvin, dan juga saat ini memang di wilayah Indonesia ada beberapa sirkulasi siklonik yang ini biasanya memicu daerah pertemuan atau perlambatan angin, sehingga di wilayah-wilayah tersebut memang tumbuh awan hujan yang cukup kuat dan menurunkan hujan dengan intensitas cukup besar. Artinya yang di wilayah Jakarta tadi terjerat fenomena apa nih Mbak secara ilmiah nih Mbak? Baik, ada fenomena yang namanya Madden-Julian Oscillation, lalu juga Rossby Equatorial, ada juga namanya gelombang Kelvin. Nah, ini tiga fenomena ini memang terjadi secara bersamaan di wilayah DKI Jakarta khususnya untuk tanggal 4 kemarin. Jadi saling berinteraksi memicu peningkatan curah hujan yang cukup signifikan. Oke, berarti ada tiga fenomena ya kalau yang tadi ya. Fenomena utamanya ya. Fenomena utama tiga tadi. Oke, untuk karena mengingat kemarin hujan terus mungkin di beberapa hari mendatang ini bagaimana untuk perkiraan cuaca? Apakah tetap terus musim hujan dengan curah intensitas tinggi atau gimana? Baik, untuk kondisi cuaca sendiri meskipun dalam musim kemarau itu tidak menutup kemungkinan akan ada hujan signifikan begitu ya. Nah, untuk kondisi Jakarta sendiri memang dalam beberapa hari ke depan ini diperkirakan masih ada potensi hujan sedang hingga lebat, namun memang cenderung menurun hingga 1 minggu ke depan gitu. Artinya itu sudah masuk kategori cuaca ekstrim nggak sih Mbak? Dan ada potensi kayak fenomena hujan es ataupun angin puting beliung yang kencang itu ada potensi seperti itu nggak sih? Baik, untuk fenomena cuaca ekstrim sendiri dari BMKG menggunakan batas itu jika curah hujannya lebih dari 150 mm per hari, atau jika memang ada dampak atau kejadian yang diakibatkan oleh cuaca tadi ya, misalkan ada rumah roboh atau sebagainya, seperti itu sudah dikategorikan sebagai cuaca ekstrim. Bisa juga dari berupa angin kencang dan angin puting beliung, hujan es, itu juga biasanya kami kategorikan sebagai cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim seperti ini untuk wilayah Indonesia itu biasanya dipicu oleh awan-awan jenis cumulonimbus, di mana awan cumulonimbus ini itu bisa juga terjadi dari fenomena-fenomena yang tadi saya sampaikan. Selain itu juga karena adanya proses konveksi yang kuat. Jadi kalau di pagi hari biasanya ada pemanasan matahari, terik begitu, tapi di siang sorenya sudah mulai berawan, turun hujan. Nah, ini dalam skala harian ini salah satu proses yang juga menginduksi atau menyebabkan munculnya awan cumulonimbus itu tadi, sehingga memang dalam musim kemarau ini tetap masih ada potensi untuk cuaca-cuaca ekstrim. Berarti artinya ada potensi ya. Dan kalau kemarin juga bisa dianggap cuaca ekstrim nggak sih Mbak? Apa belum? Belum. Baik, dari informasi yang kami peroleh kemarin ada kejadian puting beliung kalau tidak salah, ada juga hujan es di Depok. Nah, sebetulnya ini sudah masuk ke dalam cuaca ekstrim. Oke, Betul. Mbak, mungkin mengingat cuaca ekstrim ke depannya ini dari BMKG sini ada himbauan nggak sih buat masyarakat khususnya yang masih beraktivitas gitu di luar rumah? Baik, untuk himbauan BMKG sendiri yang pertama tentu saja tetap tenang begitu ya. Lalu yang kedua, berhati-hati khususnya untuk teman-teman semua yang beraktivitas di luar ruangan. Jika ada tanda-tanda munculnya cuaca ekstrim, harap dapat segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Lalu juga yang ketiga, tetap selalu mengakses informasi yang diberikan oleh BMKG, baik perakiraan cuaca harian maupun perakiraan cuaca nowcasting yang biasanya kami perbarui jika memang potensi cuaca ekstrim itu meningkat. Oke. Terakhir nih Mbak, mungkin update untuk wilayah lain nih Mbak di luar DKI Jakarta, mungkin ada
informasi terbaru dari BMKG nih. Baik, jadi untuk wilayah Indonesia secara umum, fenomena-fenomena yang tadi saya sampaikan ada MGO, gelombang Rossby ekuatorial, gelombang Kelvin ini berpengaruh secara cukup luas untuk wilayah Indonesia. Dan potensi hingga beberapa hari ke depan masih ada wilayah-wilayah di Indonesia yang masih berpengaruh atau berpotensi mendapatkan pengaruh dari fenomena tersebut. Misalkan wilayah Sumatera bagian selatan, di sebagian Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, lalu Lampung, Bangka Belitung, kemudian juga Jawa bagian barat, Banten, DKI, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah juga masih, Jawa Tengah, Jawa Timur sebagian, lalu sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan juga. Oke, baik, dengan Mbak Vivi sebelumnya. Oke, Betul. makasih Mbak Vivi. Terima kasih. Oke. Iya,